Pemirsa, seorang wanita yang belum diketahui identitasnya di Sukabumi, Jawa Barat pagi tadi meninggal setelah dirawat karena ditemukan dengan kondisi terbakar di Pasar Gudang, Sukabumi. Polisi masih mendalami kasus ini karena diduga korban sengaja dibakar hidup-hidup. Setelah dirawat intensif, seorang wanita tanpa identitas yang diduga dibakar hidup-hidup pada Kamis lalu meninggal dunia di ruang ICU RSUD R. Samsudin, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu pagi. Korban mengalami luka bakar hampir 90% di seluruh tubuhnya. Menurut dokter, luka bakar korban telah mengenai organ vital termasuk wajah. Pihak rumah sakit belum menerima laporan adanya warga yang mau kehilangan anggota keluarga dan kini jenazah korban masih berada di ruang pemulasaran jenazah RSUD R. Samsudin. Sampai luka bakarnya luas, 90% itu mencakup hampir seluruh tubuh dan yang terutama di sekitar wajah yang fatal sekali. Ya dok, hingga saat ini identitasnya sendiri sudah diketahui belum sih dok? Masih belum ditemukan identitasnya. Masih belum ditemukan ya? Tapi diperkirakan ciri-cirinya seperti apa dok? Bisa dikasih tahu? Seorang perempuan, usia perkiraan sekitar 30 tahunan. Warna kulit? Sawo matang. Sawo matang, ya. Rambut panjang, pendek? Rambut panjang. Kamis malam 14 Mei lalu, warga dikejutkan dengan ditemukannya seorang perempuan dalam kondisi terbakar di Pasar Gudang Jalan Tipar Gede, Citamiang, Sukabumi. Saat dievakuasi, korban masih dapat berkomunikasi, namun kondisinya terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Polisi berupaya mengetahui penyebab pasti kematian korban dan mendalami motif dari kasus dugaan pembakaran ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wilda Topan, iNews melaporkan. Kepolisian Medan Kota menembak seorang pelaku pencurian yang merupakan napi asimilasi. Pelaku tewas ditembak karena berusaha kabur setelah kembali berulah dengan kasus yang sama. Seorang mantan narapidana asimilasi yang tengah diburu polisi tewas setelah dihadiahi timah panas karena berusaha kabur saat akan kembali ditangkap. Pelaku yang belum lama bebas ini kembali terlibat aksi pencurian sepeda motor bersama seorang mantan napi asimilasi lainnya yang juga sudah terlebih dahulu dilumpuhkan polisi. Bahkan aksi keduanya terekam CCTV saat mereka berusaha mencuri sepeda motor yang tengah terparkir di salah satu klinik gigi di Jalan HM Joni, Kota Medan. Pelaku berhasil mengambil satu unit sepeda motor dalam hitungan menit. Diketahui kedua pelaku baru bebas dari penjara pada Maret lalu. Saudara S ini sama dengan tersangka sebelumnya, yaitu tersangka RA, satu kelompok komplotan dan merupakan residivis atau pelaku berulang terkait dengan kasus. Selain menembak mati dua pelaku, polisi juga menangkap seorang pelaku lain yang berperan sebagai penadah sepeda motor hasil curian. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang istri yang ditembak suaminya setelah berselingkuh mulai membaik pasca operasi pengangkatan proyektil pada kaki di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara selingkuhan korban juga masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Istri yang ditembak suaminya usai kedapatan berselingkuh dengan oknum TNI di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan mulai membaik. Korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar usai dioperasi pengangkatan proyektil yang bersarang pada dada kiri korban. Kondisinya dalam keadaan baik dan sementara dalam perawatan. Kemarin sudah dilakukan operasi apa saja terhadap korban itu? Dia pengangkatan proyektil. Sebelumnya korban bersama selingkuhannya ditembak suami korban lantaran diduga menjalin hubungan perselingkuhan. Sementara selingkuhan korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Lamonia, Kota Makassar akibat terkena luka tembak pada bagian dada dan kaki. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga nekat memotong 4 jarinya demi mendapat asuransi karena himpitan ekonomi. Polisi menetapkan pelaku menjadi tersangka setelah membuat laporan palsu menjadi korban begal.
Akibat putus asa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lilitan utang, seorang ibu rumah tangga berusia 54 tahun di Medan, Sumatera Utara nekat memotong jarinya demi klaim asuransi. Usai memotong 4 jarinya, Erdina Borusi Hombing lalu melapor ke polisi dan mengaku sebagai korban begal yang kehilangan uang 4 juta rupiah. Namun setelah penyelidikan termasuk memeriksa rekaman CCTV dan saksi, peristiwa begal yang dilaporkan tak pernah terjadi. Erdina justru kini menjadi tersangka karena diduga membuat laporan palsu. Bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi. Dan itu adalah rekayasa dari korban sendiri. Dan hari ini secara resmi kita nyatakan bahwa Erdina Borusi Hombing sebagai tersangka laporan palsu sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 242 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun. Selain Erdina, polisi kini masih memeriksa 2 rekannya yang diduga terlibat rekayasa. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.